Salah satu cara meningkatkan ekspor pangan adalah dengan pengembangan kewirausahaan mikro, kecil, dan menengah atau UMKM produk pangan. Era digital sekaligus masa pandemi saat ini dinilai menjadi momentum yang cocok untuk mengajak generasi milenial dan pelaku usaha dalam mengembangkan UMKM produk pangan menjadi bisnis yang menjanjikan dan mencapai standar pasar modern hingga ekspor. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah berkomitmen untuk memfasilitasi pengembangan usaha di sektor pertanian, tidak hanya berupa bantuan tetapi juga permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Di samping itu, menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, peran inkubator dalam pemberdayaan UMKM sangat penting sebab potensi ekspor pangan Indonesia masih sangat terbuka. Bahkan beberapa negara di Eropa, Afrika, dan Asia Tenggara sudah mengkonfirmasi permintaan produk pangan Indonesia seperti beras premium, beras organik, jagung, ubi jalar, kacang hijau, porang, dan produk lainnya. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi Propaktani mengangkat pembahasan mengenai peran inkubator pada pemberdayaan UMKM pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Inkubator Pengembangan Kewirausahaan Unhas Mardiana Fahri menyampaikan peran inkubasi dalam penciptaan keberlanjutan usaha terutama pada UMKM. Nah, kalau kita berbicara teknologi, maka tentu saja di sini akan ada upaya-upaya yang sifatnya ke arah pendampingan. Tentu UMKM kita tidak semuanya mempunyai keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Di sinilah peran inkubator di dalam mengambil UMKM yang kemudian kita akan bina, yang kemudian nanti dalam masa tertentu kemudian dia akan mengalami perkembangan dan akhirnya bisa keluar sebagai suatu usaha bisnis yang bersifat komersil dan berharap dia bisa masuk ekspor. Selain itu, Mardiana juga menambahkan fungsi dari adanya inkubator. Yang jelas, fungsi utama kita adalah bagaimana menemukan dan mengembangkan bisnis yang ada itu benar-benar bisa menggunakan inovasi-inovasi, bisa menjadi produk yang berbasis komersil, kemudian manajerialnya sudah bagus dan kompetisinya bagus dan dia bisa dipertemukan dengan mitra-mitra potensial. Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelatihan SDM Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Asnida Abbas, mengungkapkan peran penting penyuluh pertanian yang secara langsung mendampingi pelaku usaha di lapangan. Yang pertama, tentu penyuluh harus mampu menggerakkan dan membangun kewirausahaan kepada pelaku usaha perorangan tersebut, UMKM, ataukah dalam bentuk kelompok yang berbasis pasar. Selanjutnya yang kedua, bagaimana penyuluh mendampingi terkait dengan pengendalian mutu produk dari hulu ke hilir. Yang kelima erat kaitannya dengan pasar, yaitu promosi. Ketika ada event, bisa difasilitasi UMKM-nya, bisa difasilitasi kelompoknya untuk menjadi bagian sebagai ajang promosi. Asnida juga memberikan pesan agar dapat mencapai UMKM yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Putri Mutia, Ramadan, Tim TV Tani mengabarkan.